gametofit itu dimulai dari spora. Karena haploid ya. Gametofit itu haploid. Spora kemudian berkembang ya nantinya di sini menghasilkan gamet ya. Karena namanya gametofit itu menghasilkan gamet. Ya di sini anterior menghasilkan gamet. Kemudian setelah fertilisasi sigot. Nah, ini awal generasi sporofit. 2N ya, sporofit. 2N. Nah, ini generasi yang menghasilkan spora. Jadi awal generasi sporofit adalah sigot. Nanti berakhir pada sel induk spora. Kalau yang makro ya sel induk makrospora atau makrosporosit. Sedangkan spora itu awal dari generasi gametofit. Jadi jelasnya gametofit itu haploid. Sedangkan sporofit itu diploid, ya 2N. Nah, itu untuk membedakan dua generasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini pada tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut. Pada daur hidup tumbuhan lumut Bryophyta, bagian yang menghasilkan gamet adalah ya Antheridium dan ya gametofit, generasi gametofit. Ya, jadi pada Antheridium dan Archegonium ya. Archegonium. Nah, ini berada di generasi gametofit. Oke. Nah, ada istilah sporogonium. Sporogonium itu sporofitnya tumbuhan lumut ya, yang terdiri dari 3 bagian, kapsula, seta dan kaki atau apa namanya sporangium ya. Di dalam kapsula ada sporangium, kemudian tangkai dan kaki. Yaitu istilah sporogonium. Nah, ini seringkali kacau ya, sporogonium dengan sporangium beda. Ya. Kalau sporangium itu yang penghasil spora bagian kepalanya, kapsulanya ya. Baik. Nah, ini contoh dari tumbuhan lumut daun yang di sini adalah sporofitnya atau sporogoniumnya ya. Berupa ada kaki, foot, tangkai, dan seta. Ini kapsula ini sporangium ya di dalamnya. Ini ada tangkai, kemudian ada yang nempel di gametofitnya itu adalah kaki. Ini siklus hidup tumbuhan lumut. Nah ini ya, Antheridium itu gametangium jantan, Archegonium itu gametofit betina. Ada yang dihasilkan dari 2 individu yang berbeda, talus yang berbeda. Misalnya pada lumut daun, maka ini ada misalnya ini Antheridium sendiri, ini Archegonium yang sebelah kiri, yang ini Antheridium sendiri. Maka itu yang kita sebut dengan heterotalik, berumah 2 ya. Mengapa kok talik talus? Karena memang lumut itu masih berupa talus. Walaupun ada bentukan seperti daun, tapi bukan daun sejati. Ada bentukan seperti batang, bukan batang sejati. Nah, yang akar, bukan akar sejati, yang biasa kita sebut dengan rhizoid. Nah, kalau batangnya kita sebut dengan kaulokoid. Sedangkan daunnya kiloid. Siapa itu ya? Siapa ya? Di mute ya, di mute ya. Aduh, siapa itu ya? Ayam, Bu. Yang ketawa di mute biar dengar suara Pak Sulis. Ya. Ya, baik. Jadi untuk reproduksi aseksualnya misalnya dengan fragmentasi, dengan pembentukan Bapak ke mute, Bapak mohon izin. ke mute. Kok bisa ya? Ya, baik. Mungkin lagi ya, baik ini yang aseksual. Ya, baik. Yang seksual tetap dihasilkan dari menghasilkan sel gamet ya dan ovum. Jadi ada Antheridium dan Archegonium itu adalah untuk reproduksi seksual karena dihasilkan gamet. Sedangkan yang aseksual ya fragmentasi, pemisahan dari talus, ada pembentukan gema, kuncup ya. Kemudian ada juga tunas juga ya, tunas yang lumut itu juga bisa untuk secara reproduksi aseksual. Berikutnya. Nah, ini istilah talus berumah 1 ya. Kalau Antheridium dan Archegonium berada pada satu talus. Misalnya ini lumut tanduk ya, ini lumut tanduk. Nah, Antheridium dan Archegonium itu ya berada di dalam talus ini.
Nah, karena satu talus, lumut talus. Sedangkan pada lumut hati ini ada talus yang punya payung gametangium, payung ya. Payungnya ini ada yang toreanya dalam, ada yang toreanya tidak terlalu dalam. Untuk yang torean dalam ini menghasilkan archegonium ya, berarti itu yang betina. Sedangkan yang toreanya tidak terlalu dalam itu antheridium. Itu yang untuk lumut hati ya, markantia. Itu bisa kita lihat dari talus cakram gametangiumnya. Ya, cakram itu bagian seperti payung ini. Nah, karena pada talus yang berbeda maka disebut dengan heterotalus atau berumah dua. Jadi untuk berumah satu dan berumah dua pada lumut itu dilihat apakah antheridium dan archegoniumnya dihasilkan pada talus yang sama atau pada talus yang berbeda. Ya, pada tumbuhan lumutnya itu. Nah, ini contoh siklus hidup lumut tanduk ya. Jadi antheridium dan archegonium berada di sini. Ya, sebenarnya sama ya. Sperma, ovum, fertilisasi, sigot, embrio, kemudian menjadi sporofit. Ya, sporofitnya itu kita sebut dengan sporogonium. Yang terdiri dari 3 bagian yang kita gambarkan di sini adalah kaki. Ya. Nah, untuk pada lumut tanduk itu memang tangkainya tidak berkembang, ya, sehingga hanya ada 2 yaitu kaki dan kapsula. Kapsulanya seperti tanduk. Ya, seperti tanduk. Ini contoh yang lumut daun ya. Nah, spora tumbuh jadi protonema. Kecambahnya pada tumbuhan lumut spora itu kita sebut dengan protonema ya. Ini berupa filamen-filamen ya, ini yang dari kecambahnya spora ini. Nah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, untuk yang tumbuhan lumut yang menghasilkan archegonium, nah di ujungnya sini ini maka disebut dengan gametofit betina ya, karena gametofitnya tumbuhan lumutnya itu. Sedangkan yang jantan ini kalau di sini ada antheridium. Nanti dihasilkan sperma masuk ke ujungnya archegonium, fertilisasi jadi zigot. Ini zigot berkembang menjadi embrio dan embrio ini berkembang menjadi sporogonium. Ya, berkembang menjadi sporogonium atau sporositnya ya. Sehingga sama sebenarnya pada prinsipnya yaitu awal generasi gametofit adalah spora. Ya, tapi diwakili oleh tumbuhan lumut ya. Untuk apa namanya? Untuk miliknya ini. Ya, untuk miliknya lumut ini. Ya, jadi ini kemudian di dalam kapsula ada sel induk spora, sporosit nih. Nah, yang punya operculum, poristum itu ada pada lumut daun ya. Nah, lumut hati sama lumut tanduk tidak punya. Dan ya, meiosis terjadi di dalam kapsula atau di dalam sporangium. Nah, meiosis nanti dihasilkan spora dan seterusnya. Nah, itu gambaran dari siklus hidup tumbuhan lumut ya. Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya fase sporofit pada tumbuhan lumut ditandai dengan sporofit. Sporofit menghasilkan gamet, salah ya, menghasilkan gametofit. Zigot. Ya, kemudian kalau usia panjang, sporofitnya tumbuhan lumut itu tergantung dari gametofitnya dan usianya tidak panjang, berarti salah. Ya. Karena dia nempel di gametofit ya, ini yang di kotak merah ini. Sel kromosomnya haploid, enggak, sporofit itu diploid. Kemudian keturunan generatif ya kan keturunan dari untuk generatif kan. Karena nanti menghasilkan sebenarnya spora nanti akan menghasilkan gametofit atau menghasilkan penghasil gamet. Ya, jadi ini ya keturunan generatif ya. Istilahnya bukan berarti dia generasi ini ya, tapi keturunan, betul. Kalau mempunyai klorofil umumnya kecuali lumut tanduk ya. Kalau lumut yang lain itu tidak punya ya. Karena dia ambil makanannya dari
tumbuhan lumutnya atau gametofit. Jadi tumbuhan gametofit itu pada tumbuhan lumut ya tumbuhan lumut itu sendiri. Ya, jadi keturunan generatif. Karena yang lainnya salah. Nah, sekarang ini bersifat makroskopis, umumnya memiliki tubuh buah yang besar, bersel banyak, membentuk hifa bersekat, kumpulan hifa membentuk cabang yang membesar, bentuk tubuh buah ada yang seperti payung atau lembaran, pembiakan aseksual, ciri-ciri tersebut merupakan karakteristik dari, nah karena pilihannya ini semua adalah kelompok dari tumbuhan dari fungi ya jamur. Jamur. Ya, ini berarti kita kita cari karakter kuncinya. Karakter kuncinya adalah hifa bersekat dan seperti payung. Basidio. Ya, iya kan seperti payung kan karena jamur payung ya. Hifa bersekat septat nih Pak. Iya, septat. Nah, itu ini karakter kuncinya ya. Ya. Nah, ini contoh gambaran dari ini ya. Hifa bersekat. Dan umumnya dikaryotik ya, dikaryotik. Miseliumnya artinya satu selnya itu ada 2 inti. Karena tidak membentuk dinding ya antar 2 sel itu. Tapi bersekat antar yang 2 inti itu. Nah, ini nanti ada beberapa ciri ya, ascomycota, zygomycota. Nah, penamaan asko, sigo, dan basidio didasarkan atas spora seksualnya. Kalau ascomycota akan dihasilkan ascospora ya. Dari ascus yang setiap ascus dihasilkan 8 ascospora. Ciri karakter itu ya, pada umumnya. Sedangkan yang basidiomycota itu oleh basidium yang satu basidium oleh dihasilkan 8 basidiospora. Kenapa dinamakan basidiospora? Karena dihasilkan dari basidium. Sedangkan yang zygomycota itu jamur sigot ya. Jadi setelah jadi sigot segera meiosis. Ya, ini ya contohnya yang nanti berperan dalam pembuatan tempe ya, Saccharomyces. Kemudian ada yang belum ditemukan reproduksi seksualnya. Jadi hanya seksual. Contoh panu. Jamur yang menghasilkan ketombe. Nah, itu termasuk Deuteromycota. Belum ditemukan reproduksi seksualnya. Ini ciri yang lain nanti bisa silakan di ini ya. Contoh Zygomycota, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer untuk roti, Mucor javanica untuk tape misalnya. Sedangkan yang asco itu yang paling sederhana adalah yang jamur bersel 1. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, ragi. Ya, ragi itu ascomycota. Ya, cirinya punya ascus. Ya, ascus. Ya. Kemudian tubuh buahnya disebut dengan ascocarp. Untuk yang kalau yang sigo tidak punya. Deutero tidak punya. Jadi membedakan antara asco dan basidio bisa asal dari tubuh buahnya. Yang satunya ascocarp, yang satunya basidiocarp. Nah, coba kita lanjutkan ke persoalan berikut. Makhluk hidup dikelompokkan dalam taksa berikut. 1. Monera, Animalia, Fungi, Bryophyta. Takson yang seluruh anggotanya heterotrop. Kata kunci heterotrop tidak dapat membuat makanan. Ya, berarti fungi dan animalia. Ya, fungi dan animalia ya. Butuh makanan tapi tidak membuat makanan. Tidak bisa membuat makanan. Tidak membuat. Kalau tumbuhan itu butuh makanan tapi membuat sendiri ya. Membuat makanannya sendiri. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini berkaitan dengan tata nama. Perhatikan nama tumbuhan berikut. Ada kacang kedelai. Ya.
Silakan dicoba dilihat, dibaca. Ya. Jadi ini ada kacang kedelai, ada kacang panjang, ada pete Cina, ada kacang hijau, ada kacang kapur. Ya, ada bunganya kupu-kupu ya, maka disebut dengan Papilionaceae atau Fabaceae. Sedangkan yang lain Coleopsida. Yang E. Ya, kelas yang sama Yang punya Mimosea, Mimosaceae, Papilionaceae, satunya Fabaceae ya, atau Papilionaceae. Leguminase. Seperti kalau leguminasi itu untuk urdu sebenarnya ya, karena urdunya itu semua polong, termasuk salah satu yang polong lain selain yang di sini adalah Caesalpiniaceae. Ya. Ya, jadi di sini nanti kalau Caesalpiniaceae itu ininya lain ya. Baik, sekarang ini ya, contohnya ini bunganya bongkol. Baik, kita lanjut ke penamaan ya. Jadi penamaan itu kalau kata pertama nama genus, kata kedua Spesies. penunjuk spesies, bukan spesies. Spesies itu dua Penunjuk kata. spesies. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini contohnya variasi secara kultivar dan ekotip. Contoh varian terjadi secara kultivar, berarti kultivar itu spesies sama. Kalau kubis kale dan padi atomita. Kubis itu Brassica oleracea, padi itu Oryza sativa, berarti itu beda spesies ya. Jadi bukan. Kemudian jeruk keprok dan jeruk bali. Jeruk keprok namanya Citrus reticulata. Jeruk bali Genusnya Citrus sama. Citrus genusnya maximus. Citrus sama, maximus. tapi beda spesies. Tapi kan Beda penunjuk variasi spesies. Genusnya itu sama. harus spesies yang sama, berarti tidak kita pilih ya. Spesies. Salah, iya. Padi pelita dan padi cisedane. Ya, sama. Padi pelita sama ya, sama-sama Ya, Oryza sativa. spesiesnya. Ya, berarti ini ya. Sama. Sapi Madura, sapi Bali, ayam alas, ayam kampung itu beda ya. Coba kita lihat ini. Ini sapi Madura, Spesiesnya sapi beda. Bali, ayam alas, ayam kampung. Apa namanya? Kalau sapi Madura itu persilangan antara Bos indicus dan Bos sondaicus. Kalau ya berarti beda. Paling tidak dia spesiesnya Spesies genusnya sama. spesiesnya sama sebenarnya ya. Tapi beda subspesies. Oh, ada lagi subspesies. Ya. Tadi ini ngisi apa itu? UP karena tadi UP-nya harusnya jam 1 tapi kemudian diundur sampai jam 4 sebentar ya. Ya.
Ya, baik. Jadi ini ya, kita lanjutkan. Keanekaragaman hayati tingkat gen dapat ditunjukkan pada tumbuhan berikut. Mawar merah dan mawar putih. Ya. Tingkat gennya berarti Genotipnya merah putih. ya. Dan Kan berarti Spesiesnya itu sama. spesiesnya sama, Rosa hibrida. Kalau mawar berbatang tinggi, melati berbatang tinggi, mawar sama melati beda. Pohon kelapa hijau, pohon aren juga beda ya. Kelapa itu Cocos nucifera, aren Arenga pinnata. Tanaman sirih, nenas apalagi. Sirih paper beetle, nenas itu apa? Ananas kumusus. Sedangkan buah mangga, Mangifera indica, buah blimbing, Aperhoa carambola. Jadi beda ya. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat. Nah, ini yang sekarang berikut contoh tingkat hayati tingkat jenis. Kucing Anggora dan kucing Persia itu satu spesies, harimau Sumatera, harimau Jawa satu spesies tapi beda subspesies ya. Kalau Sumatera Patera tigris Sumatera, sedangkan harimau Jawa Patera tigris Sundaika. Jadi satu spesies tapi beda subspesies. Jadi masih bukan tingkat jenis. Mawar merah, mawar putih juga spesies sama, sedangkan pohon kelapa dan pohon aren itu beda spesies. Cocos nucifera sama Arenga pinnata. Ini ya, keterangannya nanti bisa di ini. Nah, ini seorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri sebagai berikut. Kata kuncinya di sini adalah spora ya. Kemudian sporogonium. Kata kunci sporogonium itu miliknya Bryophyta. Ya. Lumut ya Pak, lumut Bryophyta. Lumut ya, lumut karena ciri sporogonium. Nah, ini ya, ada sporogonium tadi ini. Ini pengelompokan ya, kita langsung saja ke sini. Dinding sel tumbuhan dari peptidoglikan itu ciri bakteri, tersusun dari kitin itu ciri fungi, reproduksi secara seksual dan aseksual, kemudian aseksual dengan pembentukan hifa dari spora, memperoleh nutrisi dengan menguraikan, itu berarti ini ya. Ciri kingdom fungi yang tepat ditunjukkan oleh nomor, ya fungi itu dinding kitin ya, satu tidak karena itu sisi ciri dari bakteri. Reproduksi seksual dan aseksual. Ya, bisa dua-duanya. Nah, yang 4 bentuk hifa ya. Ya, 5 bukan menguraikan materi anorganik tapi menguraikan materi organik. Ya. Ya. Menjadi anorganik. Ya, menguraikan organik menjadi anorganik, bukan menguraikan anorganik. Ya. Baik, ini gambaran peptidoglikan. Saya kira nanti bisa di ini. Nah, ini sekarang. Tidak membentuk askokat, tidak memiliki hifa. Ya, silahkan dilihat ya. Ya, jadi cirinya ini dari tidak membentuk askokap ya. Jadi pembagian itu berdasarkan ini askokap ada 4 bentuk, tanpa askokap, berbentuk mangkuk, apotesium, bentuk bola, kleitosium, bentuk botol leher itu peritesium. Jadi kalau kita lihat cirinya ini ya, Hemi ascomycetes tidak membentuk askokap. Kata kuncinya tidak membentuk askokap. Gimana? Nah ini ya, tidak membentuk askokap itu Hemi ascomycetes. Hemi ascomycetes. Contohnya ragi ya, cara saya Candida albicans penyebab keputihan ya dan sariawan. Sedangkan yang lain ini ada
Cleistotecium contohnya penicillium, sedangkan Perithecium itu adalah Neurospora seperti buah salak ya anunya, askopnya. Kemudian kelas Discomycetes itu yang askopnya berbentuk cawan. Ya, jadi kalau dia dari persoalan itu Hemiascomycetes. Nah ini organisme mirip tumbuhan memiliki ciri-ciri sporofitnya membentuk kapsul, tumbuh sebagai hamparan gametofit yang menyerupai keset. Ya, menyerupai keset. Kemudian jadi kata kuncinya ada keset ya. Dekat dengan tumbuhan vaskuler itu adalah lumut tanduk. Ya. Hornwort, lumut tanduk. Nah ini ya, lumut tanduk itu sporofitnya yang membentuk kapsul seperti tanduk, ya ada tanduknya ini. Kemudian dekat dengan tumbuhan vaskuler itu lumut tanduk. Ya, dan lumut tanduk itu nama lainnya, contoh ininya Anthoceros ya, Anthoceros. Ya. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah ini, pada ekosistem akuatik perubahan suhu harian maupun tanaman tahunan lebih kecil dibandingkan dengan ekosistem darat karena ya, jadi kalau di sini karena air mempunyai jenis panas yang besar ya. Karena suhu ekosistem akuatik cenderung lebih stabil dibandingkan ekosistem daratan karena perbedaan kapasitas panas air dengan udara sehingga air mempunyai jenis panas yang besar. Itu yang menyebabkan bahwa suhu harian maupun tahunan pada ekosistem akuatik lebih kecil dibanding ekosistem darat. Jadi dia lebih kalau di darat kan tinggi ininya ya perubahannya antara siang dengan malam. Tapi kalau di laut itu lebih stabil. Ini sudah masuk, oh ini masih ini ya. Penyebaran bioma. Secara urut berdasarkan altitudinal, latitudinal. Ya, jadi altitude itu ketinggian, sedangkan latitude itu garis lintang ya. Jadi kalau lihat nanti di gambarnya, maka urutannya ada di sini ya. Nah, gurun, ini ada gurun, savana, hutan tropik, semak, dan seterusnya. Ya. Di hutan tundra di ujung ya, semakin ke kutub. Demikian juga kalau ini kan secara bujur ya, artinya semakin kutub. Tapi ketinggian pun juga sama kalau di gunung. Nah, di gunung mulai dari dasar sampai ke gunung yang tinggi. Ya, ini ya. Jadi jawabnya adalah gurun, savana, hutan tropis, hutan gugur, dan taiga, terus tundra ya. Seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya keanekaan hayati akan menurun secara cepat dan langsung jika terjadi ya. Ya, bibit unggul yang ditanam secara monokultur. Ya. Hanya satu. Ya, hanya satu kan berarti sangat cepat ya. Baik. Keanekaan hayati suatu daerah sangat mempengaruhi keadaan ekonomi penduduk setempat. Aktivitas yang dilakukan misalnya membuat alkohol,
dari berbagai jenis tumbuhan penghasil karbohidrat melalui proses fermentasi dan membuat ombak di pantai dapat meningkatkan pendapatan dari sumber. Ya, di sini ada alkohol. ya proses fermentasi Energi. penghasil energi ya kan ini. Kemudian juga karena di pantai itu perikanan ya. Ya, jadi ini ya penghasil energi dan perikanan. Nah, ini keterangannya ada di sini. Fermentasi itu bagaimana ya penguraian produksi energi tanpa